Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faya ayyuhal muslimun, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib berwasiat khususnya pada diri khotib sendiri dan pada umumnya pada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita, tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat salah satu tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Tradisi ini biasa dilakukan pasca Lebaran, tepatnya pada bulan Syawal. Tradisi ini dikenal dengan tradisi halal bihalal. Tidak akan pernah bisa kita jumpai selain di Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal adalah hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kata halal bihalal didasarkan pada asal bahasa halla yahallu halan. Artinya terurai atau terlepas. Dengan demikian halal bihalal merupakan sebuah media untuk mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling memaafkan pada saat dan atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an menjelaskan dari 3 aspek terkait dengan halal bihalal. Yang pertama dari aspek hukum fikih. Halal atau kata halal yang oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram. Apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal, memberikan pesan bahwa mereka yang melakukan akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum fikih menjadikan sikap yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Tinjauan yang kedua dari aspek bahasa atau linguistik. Kata halal dari segi bahasa terambil dari kata halla atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain menyelesaikan problem atau menyelesaikan kesulitan, meluruskan benang kusut, mencairkan yang membeku, dan melepaskan ikatan yang membelenggu. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu dari aspek tinjauan Qur'ani. Halal yang dituntut
dalam Al-Quran adalah halalan thayyiba, yaitu halal yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Quran menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Inilah yang menjadi sebab mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi juga lebih dari itu, yakni berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara historis, halal bihalal terdapat beberapa versi. Di sini akan saya ungkapkan dua versi. Versi yang pertama, secara historis halal bihalal dimuat dalam Ensiklopedia Islam Nusantara edisi budaya. Di dalam buku tersebut atau ensiklopedia tersebut, Ali Mazhar mengatakan bahwa istilah halal bihalal dipercaya merupakan istilah yang diciptakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yaitu pada tahun 1948 kala itu Indonesia baru berdiri dan dilanda gejala integrasi bangsa, di mana banyak perseteruan di antara para elit politik. Terdapat pemberontakan DI, TII, dan juga pemberontakan G30 SPKI. Sehingga pada saat itu ada inisiatif atau ide untuk mengumpulkan semua tokoh politik dalam acara silaturahim yang bertepatan dengan hari raya yang akan datang atau hari raya yang terjadi pada tahun 1948. Acara halal bihalal tersebut terlaksana dengan sukses, yang kemudian acara itu dilanjutkan oleh instansi-instansi pemerintah di bawah kekuasaan Bung Karno, sementara di kalangan masyarakat halal bihalal dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang versi kedua, menurut sumber yang dekat dengan Keraton Surakarta, tradisi halal bihalal berawal dari ide KGPAA Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sumber Nyawa. Kala itu untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, setelah sholat Idul Fitri, Pangeran Sambernyawa mengadakan pertemuan antara raja dan para punggawa serta para prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit kemudian melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri dengan tertib. Dari uraian di atas, inti dari halal bihalal adalah silaturahim. Sedangkan silaturahim sendiri dalam Islam sangat dianjurkan karena banyak keutamaannya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang silaturahim, di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi'i, walakinal wasil alladzi idza qata'at rahimahu wasolaha." Seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang semisal. Akan tetapi seseorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputus oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5991. Hadis yang berikutnya berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim 2557. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.